Ini speedometer dari Ford Laser ya. Ford Laser, ini speedometer model seperti ini. Ini kotor, perlu dibersihin ya. Yang pertama untuk bagian-bagiannya, bagian speedometer yang pertama ini adalah untuk pembacaan RPM ya. RPM dikali 1000 ya. Ini kalau satu ini 1000, 2000, 3000 dan seterusnya. Ya, kita ke tengah. Ke tengah ini ada indikator suhu yang ini ada C, H, ini indikator suhu ya. Indikator suhu ini menunjukkan seberapa panas suhu mesin. Jadi suhu mesin kita di berapa persennya ya. Nah, biasanya ketika suhu itu udah menunjukkan ini garis kuning ini tertinggi sini, ini udah menunjukkan bahaya, harus segera dicek. Jangan sampai kita nunggu nyampe atas dan nyampe ini garis paling atas yang tanda merah. Jadi kalau udah 75% itu wajib dicek. Biasanya ada ketidaknormalan di jalur air pendinginnya, entah di selang radiatornya atau di radiatornya atau di volume airnya yang kurang atau water pump yang nggak nyala itu, atau kipas yang nggak nyala, itu perlu dicek satu-satu ada di mana. Terus yang kirinya lagi, ke kiri lagi ini ada yang gambar pom bensin. Ini ada indikator bensin dalam tangki ya. Jadi dalam tangki ini berapa persennya bisa lihat di sini, separuh, full. Nah, jadi biasanya kalau udah di merah, indikator merah ini berarti bensin udah nipis, segera diisi ya. Jadi yang gambar ini termometer ini suhu, yang gambar pom ini bensin, indikator suhu dan indikator bensin ya. Selanjutnya kita ke kiri. Ke kiri ini adalah odometer ya. Dia menunjukkan speed saat kita jalan. Jadi kita di berapa kilometer per jam. Ini hitungannya km per horse ya, kilometer per jam. Jadi kalau 20 berarti 20 km per jam, 40 km per jam. Selanjutnya ini ada lubang, ini lubang untuk nolkan ya. Ini untuk nyopotnya tinggal dipuntir saja, ini masangnya dipuntir ya. Ini dipuntir. Nah, kalau udah kenceng, nggak perlu kenceng banget, kalau udah selesai. Ya, ini di bawahnya di atas tulisan KM ini kan ada odometer. Ini kan yang jarak yang sudah kita tempuh. Yang di atas ini enggak begitu terang ya. Ya. Ini jarak yang sudah tempuh. Sedangkan ini jarak yang kita tempuh terakhir ya. Ini jarak yang kita tempuh terakhir. Kalau ini total jarak yang pernah ditempuh oleh mobil ini. Kalau ini jarak yang terakhir, nah ini bisa dinolin ya. Semisal ini udah jalan nih 10 km, kita berhenti, kita nolin, terus kita jalan lagi, kita bisa lihat berapa kilo jarak yang sudah kita tempuh dari nol, kita nolin tadi ya. Jadi ini fungsinya untuk nolin di sini. Kalau kita mau lihat jarak yang kita tempuh itu ada berapa kilo, kita nolin dulu, nanti kita lihat jarak di sini. Ya, kalau ini jarak keseluruhan yang pernah ditempuh mobil. Oke, kita lanjut ke belakang. Di belakang ini ada 3 soket ini ya, 1 2 3, dan ini ada colokan untuk kabel speedometer. Jadi kabel speedometer nanti tinggal kita masukin, disesuaikan ya. Ini karena ini lubang ini kan bentuknya segi 4. Nah, nanti kabel yang speedometer itu harus pas segi 4, karena nanti kabel fungsinya untuk muter ini muter ngikutin kabel.
ngikutin jalannya mobil ya. Oke, jadi nanti tinggal pencet kunciannya, kita masukin. Nanti kalau udah bunyi klek berarti udah masuk, baru udah tertancap berarti. Nah, untuk yang ini, untuk soket ini sering orang nyopot asal, jadi banyak penguncinya ini patah. Jadi ini jalur ini ini sebenarnya untuk berfungsi untuk biar saat kita masukin soket ini nggak salah jalur, jadi nggak keputer atau apa. Jadi ini udah ada jalannya, udah ada alurnya. Fungsinya biar saat kita masukin itu pas soketnya, masuk soket A masuk A, B masuk B, C masuk C gitu. Nah, kebanyakan saya temui ini patah, artinya saat nyabut atau saat masang dia asal, padahal di situ ada kunciannya. Nah, seperti ini contohnya seperti ini. Nah, ini soket, ini adalah untuk mengunci soket ini biar nggak lepas. Nah, saat kita memasukkan soket ini harus ditekan ya. Kita contohin ya, ini bentuk soketnya, bentuk bawahnya, dan ini bentuk pengunciannya. Jadi dia udah sesuai, ada relnya, jadi tinggal kita masukin. Ini udah sesuai. Kalau ini nggak sesuai, nggak masuk, dia nggak akan bisa masuk. Makanya ini pasti masuk kalau udah pas sesuai. Nah, ini berfungsi biar kabel ini nggak salah masuk di lubang-lubang ini. Jadi dengan ngikutin ini berarti pasti pasnya. Nah, selanjutnya kita tekan aja. Nah, jadi ketika tekan bunyi klek, artinya dia ngunci. Ini ngunci. Nah, saat ini kita tarik paksa. Ini bisa patah, relnya ini bisa patah. Makanya untuk membukanya harus kita tekan dulu, kita buka ya, kita tekan baru kita tarik. Kita tekan, kita tarik. Nah, mudah seperti itu. Karena ini fungsinya untuk ngunci biar dia nggak lepas ya. Coba dilihat, nanti pasti dia ya, klek ya kan, ngunci. Kalau kita buka harus kita tekan dulu. Nah, baru sama. Yang di atas ini juga sama. Yang di atas ini juga sama ya. Ini yang di atas ini juga sama. Ada relnya. Nah, kita harus ngikutin rel baru masuk. Setelah masuk kita masuk. Nah, ini udah kunci. Kalau kita mau bongkar ya, kita kunciannya kita tarik dulu ya. Kita tarik dulu baru kita tarik ya. Kalau ini udah kunci baru kita tarik ya. Jadi patah, jangan langsung ditarik Kak, karena langsung patah. Kalau ditarik tanpa kuncinya ini tanpa kita tekan, ini bisa patah. Dan itu sering ditemui di speedometer copotan, sayang sekali ya. Karena nanti kalau kunciannya ini patah, otomatis untuk masang itu kita harus ngepasin jalurnya kan. Kalau ini patah, kita untuk masang ini harus ngepasin ini, yang ngepasin lubang-lubang ini harus pas. Jadi lubang-lubang ini harus pas. Mana ini di mana, ini di mana, kita harus pas. Kalau nggak pas nanti bisa konslet ininya. Makanya ini jangan sampai patah. Kalau ini patah kita yang kesulitan. Kita harus ngepasin. Dan yang kedua, kalau ini patah nggak ada yang ngunci soket ini, sehingga kalau ada goncangan atau mungkin kalau ada goncangan kencang, ini bisa lepas, atau getaran, ada goncangan kencang atau getaran, ini bisa lepas. Jadi kalau ini patah ketika ada goncangan atau getaran, soket ini bisa lepas ya. Ini soket bisa lepas kalau ada getaran. Makanya ini jangan sampai patah. Cara nyopotnya seperti tadi, kita tekan pengunciannya baru ditarik, jangan langsung ditarik karena ini dari plastik bisa langsung patah. Untuk membongkar ini, karena ini bisa kita puntir saja, kita puntir, kita tarik ya. Terus untuk membongkar kaca ini juga ada kunciannya, ini satu ya. Ini kunci ini tinggal kita tekan, itu bisa kita lepas. Ini 1 2 3 ya, ini di atas.
Tuh bongkar kacanya ini juga bisa dibongkar, kacanya bisa dicongkel, ada kuncinya juga, cuman harus pas dan hati-hati. Soalnya kalau nggak pas dan nggak hati-hati bisa-bisa pecah mikanya ini, mika kaca ini. Biasanya kalau mau dibersihin kan harus kita buka, kita harus buka hati-hati. Ini bisa kita congkel tapi pelan-pelan, ini udah dicongkel ya. Kemudian ada covernya ini juga bisa kita lepas, kuncinya ini sama di atas 1 2, nah ini 2 ya. Oke, terima kasih. Ini cover speedo untuk Mazda 323 ya, tahun 86 sampai 89. Bedanya kalau dengan Ford Laser itu, Ford Laser ininya enggak di depan, di samping ya, ininya juga di samping, jadi depan ini kosong kalau Ford Laser. Untuk knalpot ini ada 5 baut ya, baut di bawah, terus atasnya ada 3 ya. Kalau di sini itu di sini ini bawah, terus atasnya ada 3 ya, sama ini bawah. Untuk knalpot speedonya itu ada 4 baut, ini 1 2, di sini juga ini 1 2. Kalau di speedonya ini 1 2, ini 1 2. Soket belakangnya ada 3 soket, 1 2 3, terus ada untuk speedometer ini ya. Oke, itu saja, semoga memberi manfaat untuk teman-teman. Ini soketnya, ini untuk speedometer, ini soket yang atasnya speedometer, ini soket atas yang bagian kanan, ini soket kecil yang bagian kiri. Nah, oh iya, untuk cover ini ada soket-soketnya ya, cover ada soket-soketnya ini. Nah ini tiap soket beda-beda, jadi nggak mungkin salah ya. Ini juga ini tiap soket itu ada perbedaan ya, jadi nggak salah. Nyalain, ini posisi nyala. Oke, coba lagi, ini posisi nyala ya. Untuk suhunya oke, naik. Untuk temperatur ini naik dikit, nanti kita coba tunggu beberapa saat biar tambah biar kelihatan naik atau enggaknya ya. Untuk ini speedometer ini kalau posisi nggak jalan kita nggak bisa lihat. Coba jalan bentar ya. Nah, jalan ya, lihat ya, jalan ya. Ini kita cuma jalan bentar, soalnya posisinya depannya suhu udah mulai naik ya. Ini suhu sudah mulai naik, kita tunggu lagi ya sampai suhunya bagus. Kita tunggu, kita berapa mesin biar cepat panas ya. Ya, suhunya udah naik ya. Oke, berarti normal semua, tinggal ya suhunya naik.